Yo, pengetahuan dalam lebih dari 2 menit. Jadi ada satu berita yang teman-teman perlu ketahui dan ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup kita di planet ini. Jadi ceritanya gue baca artikel yang berjudul Trees and Land Absorb Almost No CO2 Last Year. Is Nature's Carbon Sink Failing? Dan artikel ini bersumber dari beberapa jurnal penelitian ya. Salah satunya adalah studi pendahuluan yang berjudul ini nih. Low Latency Carbon Budget Analysis reveals a large decline of the land carbon sink in 2023. Oke, bagi yang belum paham maksudnya apa, maksudnya adalah di tahun lalu, di tahun 2023, bumi di darat hampir tidak menyerap karbon dioksida. Jadi gini teman-teman, tahukah kalian kalau bumi kita sebenarnya masih sayang sama kita? Jadi, setiap tahun manusia itu membuang karbon dioksida ke atmosfer yang besarnya itu lebih dari 30 miliar ton setiap tahun. Tahun lalu aja kita manusia mengemisikan karbon dioksida ke atmosfer sebesar 37,4 miliar ton. Cuman masih ada mekanisme alam untuk mengkontrol itu, masih dibantu sama alam. Nah, salah duanya adalah lautan dan juga hutan. Lautan dan hutan itu membantu kita manusia menyerap kembali karbon yang kita buang ke atmosfer. Lautan lewat downwellingnya, ya arus laut yang tenggelam ke dasar laut itu membawa karbon dari atmosfer ke dalam, ke dasar lautan. Dan juga lewat mekanisme plankton ya. Plankton yang naik ke permukaan kemudian makan alga terus balik lagi ke dasar itu ikut membantu mengembalikan karbon dari atmosfer ke dasar lautan. Nah, yang kedua, hutan. Hutan ya pohon itu juga ikut membantu kita menyerap karbon yang kita buang lewat ya fotosintesis. Nah, paper yang gue tunjukin tadi menunjukkan bahwa karena tahun 2023 adalah tahun terpanas sepanjang masa, ya sejak revolusi industri, kita ternyata membuat pohon-pohon tidak bisa menyerap karbon secara maksimal. Dan parahnya lagi adalah model iklim, ya model perubahan iklim yang selama ini kita pakai buat memprediksi kerusakan pemanasan global di masa depan, itu tidak memasukkan variabel matinya pohon. Lihat bagian yang gue highlight. Another process which is absent from the climate models is the basic fact that trees die from drought. Ya, variabel pohon yang mati karena kekeringan akibat tahun lalu itu panas banget, itu nggak masuk ke dalam variabel yang dimasukkan ke dalam simulasi climate model kita di masa depan. Jadi karena tahun 2023 itu adalah tahun terpanas, maka banyak pohon yang mati karena ada kekeringan, ya kan? Karena ada kekeringan, banyak juga kebakaran hutan. Ya, kebakaran hutan di tahun 2023 itu banyak terjadi di hutan-hutan boreal ya, boreal forest di dekat Arktik. Dan juga adanya deforestasi oleh umat manusia, jadi penebangan pohon ya, pembalakan liar diubah jadi pertanian ya, kayak pemerintah kita yang mengubah hutan di Merauke jadi food estate contohnya. Nah, kejadian-kejadian tersebut membuat penyerapan karbon di darat di tahun lalu itu tidak maksimal, teman-teman. Dan ini baru disadari oleh ilmuwan kalau pohon bisa gagal menyerap karbon karena model iklim kita ke masa depan itu tidak memasukkan variabel hilangnya hutan. Jadi udah kita membuang karbon ke atmosfer, kita juga menghancurkan sistem yang membantu kita buat menyerap kembali karbon tersebut, yaitu pohon. Ya, pohon-pohon tersebut itu menyimpan karbon di batangnya yang ikut membantu kita supaya karbon tersebut tetap di batang pohon tersebut, jadi nggak kembali ke atmosfer. Lalu apa yang kita lakukan? Kita membabat hutan tersebut, kita membakar hutan tersebut sehingga karbon-karbon tersebut kembali lagi ke atmosfer. Dan inilah yang menyebabkan, tahukah kalian, ini menyebabkan Indonesia menjadi negara kelima terbesar penyumbang karbon di bumi. Nih, gue tunjukin. Nah, yang kalian lihat adalah daftar negara yang punya sumbangan karbon terbesar ke atmosfer dalam rentang 1850 hingga tahun 2021. Lihat, Indonesia adalah negara kelima terbesar penyumbang karbon. Loh, kenapa? Padahal kita bukan negara maju yang punya banyak pabrik. Karena kita punya banyak hutan yang kita rusak, yang kita bakar, yang kita babat, yang ikut menyumbang atau mengembalikan kembali karbon ke atmosfer itu. Ibarat vacuum cleaner yang habis nyedot debu. Nah, tempat penampungan debunya itu
kita buka, kita buyarkan lagi ke dalam ruangan. Kan sama aja bohong gitu. Jadi Indonesia itu punya banyak hutan hujan yang menyimpan karbon, supaya karbon tersebut ya tetap disimpan sama pohon-pohon tersebut, tidak dikembalikan ke atmosfer. Tapi apa yang terjadi? Kita malah membuka hutan untuk lahan-lahan pertanian yang ternyata gagal gitu kan. Terus membakar hutan, dan lihat akibatnya. Indonesia walaupun negara yang abu-abunya itu sedikit ya, abu-abu itu artinya adalah karbon yang dihasilkan oleh industri ataupun mobil ya, tapi hijaunya karbon yang dihasilkan oleh kerusakan di darat, terutama oleh hutan, itu lumayan banyak teman-teman. Ini membuat Indonesia menjadi negara kelima penyumbang karbon terbesar di planet kita. Oke, jadi gunakan informasi tersebut untuk awareness kalian, kalau sebenarnya we are moving towards our doom.